Halo, Mbak, Mas. Sekarang Mas jadi cowok sendiri ya? Ya, ya misalnya aja kayak orang kayak saya kan dari Surabaya. Surabaya itu kan kadang-kadang bisa bisa apa dari cara ngomongnya mungkin kalau dibandingkan sama orang dari Jawa Tengah, saya kelihatan orang ngomongnya kasar ya kan. Tapi kalau orang Surabaya ngomong bla 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 bla. Tapi kalau orang Jawa Tengah mungkin cara berbicaranya lebih kalem. Itu juga bisa kan karena perbedaan budaya. Oh, Mbak Vera baru pertama kali. Iya ya. Pantesan kok saya merasa dulu waktu pemasaran jasa sama pengantar akuntansi juga nggak pernah datang ya Mbak. Hmm, Makanya kok tidak ada di memori saya. Kayaknya pemasaran jasa Mbak nggak pernah ada deh. Oke, jadi kan karena nilai itu bagaimana kita berperilaku sesuai dengan budaya yang ada. Jadi, I see, I see. Jadi ini apa kita berperilaku itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Kan sebisa mungkin kita mengikuti nilai-nilai dan norma yang ada. Itu. Oke, oke. Oh, pantesan. Tolong aku dulu ya Jawa Timur. Iya, iya, iya. Kayak kalau ketemu orang yang Surabaya itu pasti kaget. Ngomongnya beda. Nah, terus ini area fungsional sistem budaya. Itu ada ekologi, cara di mana sistem beradaptasi menjadi habitat. Terus kalau struktur sosial, cara di mana kehidupan sosial dibentuk. Terus kalau ideologi itu karakteristik mental dari seseorang dan cara di mana mereka berkaitan dengan kelompok sosial dan lingkungan mereka. Pokoknya kalau berbicara tentang ideologi itu berarti karakteristik dari mental kita. Jadi cara berpikir kita seperti apa. Terus kalau struktur sosial tuh ya di kehidupan sosialnya kayak sehari-hari itu seperti apa. Terus kalau ini ekologi itu lingkungan, juga lingkungan. Oke, itu sistem budaya ada di situ. Biasanya kan kalau orang dari yang budayanya sama, cara berpikirnya kan hampir sama dibandingin kalau sama yang berbeda budaya. Terus habis itu 4 dimensi perbedaan budaya. Ini sangat terkenal. Itu dari Hofstede. Jadi pembagian dimensi perbedaan budaya. Jadi beliau itu membagi ini harusnya ada 5 kok. Di sini apa aja sih sebenarnya? Masculinity, apa ya satunya tunggu power distance uncertainty avoidance masculinity femininity individualism collectivism ada satu lagi kok apa ya sebentar saya kok lupa ini pencetusnya si Hofstede ya pembagian budaya ini sangat terkenal kalau mau nganu perilaku konsumen dari berbagai negara itu si Hofstede itu sudah apa namanya punya masing-masing negara itu ini termasuk negara yang maskulin, ini termasuk negara yang feminin, ini termasuk yang kolektivisme. Sebentar saya lihatkan Hofstede Cultural Dimension. Pernah dengar nggak Hofstede ini? Oh, sekarang malah udah ada 6 dimensi. Ini pada buka laptop nggak?
Pada pakai laptop apa HP? Ini bisa dilihat nih di websitenya Hofstede. Itu linknya kalau mau lihat bisa dibuka. Ini kan kalau di buku ini ada 4 dimensi. Kalau yang saya tahu ada 5, tapi ini pas ini saya buka ini sekarang sudah ada 6 pembagiannya. Ini country comparison. Kita lihat Indonesia ya. Oh, sekarang ini ya long term orientation. Sekarang ada indulgence juga. Power distance, individualism, masculinity. Kalau indulgence itu the extent to which people try to control their desire and impulse. Oh, bagaimana cara mengontrol diri sendiri kalau yang terakhir. Ada yang buka nggak websitenya itu? Jadi kan kalau di buku ini ada 4. Yang pertama, power distance, itu hubungan interpersonal yang terbentuk karena adanya perbedaan kekuasaan. Jadi misalnya kayak kalau di tempat kerja itu antara manajer sama karyawan biasa. Itu kan ada jarak kan antara atasan sama bawahan. Nah, itu ada negara yang antara atasan sama bawahan itu nggak ada bedanya. Jadi walaupun misalnya kedudukan si A manajer, si B karyawan biasa, tapi di negara tertentu mereka itu nggak ada jarak sama sekali. Jadi yes, kayak sama lah, kayak anggapannya kayak temen. Tapi ada lagi di negara lain yang power distance-nya tuh tinggi. Jadi misalnya si bawahan ini, si B ini harus benar-benar hormat sama si A, itu juga ada. Nah, itu perbedaannya di situ. Itu namanya power distance yang pertama. Terus kalau di Indonesia ini, kalau dari websitenya di Hofstede itu power distance-nya itu ya lumayan tinggi. Jadi semua kedudukan itu tidak sama. Jadi ada kedudukan sosial tinggi di antara atasan sama bawahan itu ada jarak kalau di Indonesia karena ini skornya sangat tinggi 78. Iya, ada 6 makanya, Mbak. Kan kalau di buku ini ada 4. Setahu saya dulu ada 5 waktu terakhir saya buka. Sekarang sudah ada 6. Bisa dipilih itu, Mbak, select country-nya. Oh, bisa dibuka Indonesia. Itu kalau yang pertama ya power distance. Terus yang kedua itu ada uncertainty avoidance. Di sini tingkat di mana orang merasa terdapatnya bias. Bias kenapa, Mbak? Terdapatnya situasi yang tidak pasti sehingga mereka merasa terancam dengan adanya situasi yang tidak menentu tersebut. Jadi ada karakteristik di mana orang-orang itu dia menghindari sesuatu yang nggak pasti. Jadi kan uncertainty itu kan ketidakpastian, avoidance itu menghindari. Jadi dia orang-orang itu cenderung untuk menghindari sesuatu yang tidak pasti. Tapi ada juga negara lain yang nggak masalah, berani istilahnya kalau di sini kan berani mengambil resiko. Itu kalau di Indonesia nih lumayan, tapi nggak setinggi power distance-nya, tapi tetap 48 skornya. This ambiguity brings this anxiety. Has a low preference for avoiding uncertainty. Soalnya kan di bawah 50%. Jadi when a person is upset, it is habitual for Indonesian not to show negative emotion. Jadi lebih ini kalau berdasarkan analisisnya orang Indonesia itu kalau ada sesuatu dia akan memendam dalam diri. Jadi nggak langsung diutarakan. Tapi mungkin kalau orang-orang di negara barat, western culture kan mereka lebih belak-belakan, lebih sering